Sobat Indonesia, Viva sudah bersama dengan perempuan tangguh yang pertama, yaitu Mbak Yolanda. Nah, Mbak Yolanda ini merupakan seorang womanpreneur, ibu rumah tangga dan juga poluan ya Mbak ya. Gimana nih, boleh dong ceritakan sedikit kesehariannya? Boleh, jadi kalau keseharian itu ya, kalau setiap harinya sih kerja, dinas. Terus kalau kan pulangnya sore, nah malamnya baru bisa sama anak. Jadi pagi sampai siang, anak kebetulan ditinggal, kan nggak mungkin dibawa ke kantor. Nah, malamnya baru bisa bagi waktu sama anak. Gitu. Sama bisnis juga ya sama Mbak bisnis ya? juga di hari libur ya, nggak Di hari kerja. libur Iya, ya. betul. Nah, Mbak kan punya banyak bisnis nih. Boleh dong kasih tahu kita bisnis apa aja sih yang Mbak jalanin? Untuk sekarang bisnisnya itu lebih ke F&B sih. F&B Iya, ya. betul. F&B itu ada apa aja nih Mbak? F&B itu dia ada kita makanan dan juga minuman ya, lebih ke bentuknya sih lebih ke resto, karena awalnya mau buka minuman aja itu nggak memungkinkan karena sekarang kan COVID juga pengunjung agak sepi. Kalau misalnya kita hanya buka tentang minuman-minuman, yang nongkrong juga pasti anak-anak muda. Nah, kalau kita buka resto ada makanan beratnya juga, yang nongkrong itu juga pasti ada kalangan keluarga, anak muda, jadi semua kalangan bisa. Semua kalangan. Iya, bisa berkunjung ya. Nah, kalau cara Mbak sendiri untuk membangun bisnis ini gimana sih? Karena kan kita punya cara sendiri-sendiri ya untuk membangun bisnis. Kalau dari Mbak sendiri gimana sih cara membangun bisnis F&B sampai sekarang nih? Ya, kalau untuk saat ini maksudnya promosinya. Kalau promosinya sih lebih ke sosial media, sama untuk saat ini kan kita masih COVID lagi naik lagi kan, otomatis pengunjung juga agak berkurang. Nah, kita cara agar tetap ada pemasukan itu dengan ya kita ini bekerja sama instansi-instansi gitu. Jadi mereka pesan makanan box, jadi kita setiap hari ngantar ke sana. Oh, ya. online ya? Oh, berarti ya, bisa offline, bisa Bisa juga online online, juga. Luar biasa. Berarti kita bisa, bagaimana cara kita untuk bisa tetap bertahan Iya, gitu betul, ya? betul. Buat bisnis kita selama pandemi itu kan Iya. nggak mudah ya Nggak Mbak mudah. ya? Karena pengunjung kan sepi. Tapi Iya, ya. Nah, kalau strategi khusus, apakah ada tips-tips khusus yang Mbak jalani atau mungkin Mbak pertahankan di bisnis ini Mbak? Kalau strategi khusus sih tipsnya sih kalau karyawan itu lebih ke kita harus ramah gitu sama pengunjung. Terus juga kalau saya tuh nerapin satu karyawan itu minimal kenal beberapa pengunjungnya, yang kalau misalnya datang, hai beli apa, kemarin kenapa nggak kesini gitu. Jadi mereka itu merasa ketika datang ke resto ini tuh merasa, wah orangnya kenal sama saya gitu. Oh, ramah tamah Ya, ramah ya, tamah Mbak? gitu. Kalau ini kan berarti tips khusus atau mungkin apa ya, sesuatu yang terus dilakukan Iya, betul. itu adalah ramah tamah Iya, ramah gitu ya, tamah. pelayanan lah ya Mbak Pelayanan. ya. Nah, kalau apa sih bedanya F&B yang Mbak jalani ini sama F&B yang ada di luaran selain ramah tamahnya Mbak? Mungkin beda, yang paling beda itu ya mungkin di rasa ya. Terus juga kita di sini tuh juga ada kayak konsepnya itu orang bisa mengadakan wedding di sini, bisa ngadain ulang tahun, bisa ngadain acara-acara arisan, syukuran gitu sih bedanya. Oh, berarti ini bisa segala event gitu Iya, ya betul, Mbak bisa ya. segala Jadi event. multifungsi lah ya Iya. bisa dibilang. Nah, tadi kan kita kembali lagi nih, Mbak adalah seorang poluan juga nih. Mbak boleh dong ceritain bagaimana sih keluh kesahnya menjadi seorang poluan dan juga menjadi seorang womanpreneur, apalagi ibu rumah tangga nih Mbak. Iya betul. Jadi kalau jadi poluan itu kan memang udah pilihan ya, memang pengennya jadi poluan gitu. Terus sekaligus jadi ibu rumah tangga ya karena sudah kebiasaan sehari-hari itu kerja, dinas. Jadi ketika kita menikah terus punya anak, ya mau nggak mau harus bisa ngatur waktu sih. Untuk pertamanya mungkin kaget, tapi karena setelah berjalannya waktu itu udah jadi kebiasaan gitu. Sudah terbiasa. Nggak ada hal yang bikin, aduh aku poluan, aku ibu rumah tangga, gimana ya anakku ini gitu. Pokoknya kita harus bisa mengatur itu sendiri. Jadi nggak ada alasan bahwa aku nggak kerja deh karena anakku nggak ada yang jaga, jadi nggak ada alasan itu. Nggak ada alasan, jadi Iya, betul. semuanya dilakukan selagi bisa bagi waktu juga Iya, betul. ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri untuk tipsnya membagi waktu antara keluarga, bisnis, juga pekerjaan itu gimana sih Mbak? Kalau aku sih lebih misalnya dari Senin sampai Jumat kan itu kerja. Nah hari Sabtu dan Minggu itu
dikhususkan buat keluarga, buat anak gitu. Suami juga begitu. Jadi setiap hari libur kita usahakan waktu liburan juga jalan gitu sama anak. Kalau untuk di bisnis, karena kita kan udah ada manajernya, jadi lebih ke cek kontrol aja gitu. Nah, keluh kesah dari bisnis ini apa sih Mbak? Keluh kesahnya sih kalau kita tuh pusing kalau misalnya seperti kemarin COVID itu kan, yang kafe tuh sampai nggak boleh buka. Terus ada lagi peraturan boleh buka tapi hanya sampai jam berapa gitu. Karena kita mikirin di situ karyawan kita, Bener. gitu kan. Kalau kita sih, maksudnya pemasukan omset bulan ini berapa gitu. Untuk cukup menggaji mereka aja, itu udah alhamdulillah gitu. Kita nggak mematok sebulan saya harus ambil keuntungan segini. Yang penting kita dahulukan dulu karyawan kita gitu. Karena semua demi karyawan iya kayaknya betul. ya Mbak ya. Tanpa mereka juga kan kafe kita Iya, nggak bisa berdiri. Benar. Gitu. Dan bisa mempertahankan bisnisnya hingga sekarang. Iya. Nah, boleh dong Mbak sedikit motivasi untuk perempuan-perempuan tangguh Tangguh. yang ada di Indonesia nih. Jadi misalnya kalau dulu perempuan itu mungkin lebih agak ditekan ya. Jadi perempuan nggak boleh punya pendidikan yang tinggi. Perempuan itu tugasnya di dapur gitu kan. Kita nggak boleh keluar. Untuk zaman yang mungkin sekarang tuh sudah berubah. Jadi perempuan itu sudah ada namanya kesetaraan gender sama laki-laki. Banyak kok pimpinan apa itu perempuan kan. Terus juga pembisnis muda itu juga banyak perempuan. Jadi pesan saya untuk perempuan, jangan menganggap bahwa perempuan itu kecil. Jadi berusaha dan lihat ke depan bahwa perempuan itu juga bisa menjadi seperti laki-laki yang Bisa melakukan banyak hal ya. bisa Mbak melakukan ya? banyak hal gitu. Oke deh pemirsa, tentunya nanti kita akan pergi juga melihat perempuan-perempuan tangguh selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Tangguh. Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Mbak Yolanda tadi, kita akan membuat kopi. Bener ya Mbak Iya, ya? betul. Mau buat kopi apa nih? Jadi kita hari ini kita mau bikin coffee latte spesial buat Mbak Viva. Boleh dong Mbak dibuat satu ya. Jadi Mbak Kopi Viva tunggu latte. di sini ya. Oke. Oke, ini buat Mbak Viva, selamat mencoba. Wow, udah jadi loh Perempuan Indonesia. Ini kopi latte ya Coffee tadi latte, namanya iya, ya Mbak. Nah kalau kopi latte ini untuk membuatnya selain kopi apa aja nih bahannya? Selain kopi kita pakai di sini ada gula merah, terus ada juga susu sama creamer. Wow, banyak Iya, ya. betul. Wah, sekarang kayaknya waktunya Viva untuk mencoba. Boleh buka Silakan, masker silakan. dulu kayaknya ya. Mungkin minum berdua lebih. Boleh. Jadi kita udah siap nih buat Minum coffee morning gitu Betul, ya. betul. Pagi-pagi ngopi, langsung kita cicipin Mbak. Gimana Mbak Viva? Enak banget. Kayaknya ini cocok banget buat perempuan-perempuan Indonesia di pagi hari yang baru mau berangkat kerja gitu ya. Tapi bukan cuma perempuan deh kayaknya ya Mbak Yola. Semua kalangan. Semua kalangan. Yuk kita nikmatin lagi.